Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ibnu Hadi MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Riset Operasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Dualitas dan Analisis Sensitivitas. Saya Aldona Wijayanti dengan NIM akhiran 61 dan ada teman-teman saya yaitu Muhammad Yusuf dengan NIM akhiran 23, Riza Rachelia dengan NIM akhiran 44, dan Leila Aulia Yasmin dengan NIM akhiran 59. Jadi kita di sini masuk ke materi teori dualitas dulu. Jadi teori dualitas dalam program linier menyatakan bahwa setiap masalah optimasi linier atau primal memiliki masalah lain yang terkait yang disebut dual. Kedua masalah ini memiliki hubungan struktural yang memungkinkan solusi optimal dari satu masalah memberikan batasan atau informasi terhadap solusi masalah pasangannya. Pendefinisian masalah dual bergantung pada bentuk fungsi objektif, jenis kendala, serta sifat variabel dalam masalah primal. Di bawahnya itu ada dua kotak, yaitu ada kotak primal problem dan dual problem. Jadi di kotak primal problem itu adalah bentuk awal dari masalah optimasi linier. Jadi biasanya primal problem ini memiliki fungsi objektif yang ingin dimaksimalkan. Lalu dia dibatasi oleh kendala yang menunjukkan keterbatasan sumber daya. Lalu di kotak satunya itu ada dual problem. Jadi dual problem ini adalah masalah yang berhubungan dengan primal, tetapi ditulis dalam bentuk yang berbeda. Jika primal adalah masalah maksimal, maka dualnya itu akan menjadi minimal. Jadi dual ini digunakan juga untuk mencari batas optimal dari primal serta menganalisis sensitivitas terhadap perubahan parameter. Jadi di sini ada hubungan primal dan dual. Jadi bila masalah primal dan dual dibandingkan, terlihat beberapa hubungan sebagai berikut. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstan sisi kanan masalah dual. Sebaliknya, konstan sisi kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Ini kita bisa lihat di tabel, di kotak dan garis yang berwarna hijau dan biru. Lalu hubungan antara primal dan dual selanjutnya yaitu tanda pertidaksamaan batasan dibalik. Terlihat di gambar ini yang primal problem itu kurang dari sama dengan, sedangkan yang di dual problem itu lebih dari sama dengan. Lalu yang ketiga, tujuan diubah dari minimalisasi atau maksimalisasi dalam primal menjadi maksimalisasi atau minimalisasi dalam dual. Lalu yang keempat, setiap kolom pada primal berhubungan dengan suatu baris atau batasan dalam dual, sehingga banyaknya batasan dalam dual sama dengan banyaknya variabel primal. Lalu yang kelima, setiap baris atau batasan pada primal berhubungan dengan suatu kolom dalam dual, sehingga ada satu variabel dual untuk setiap batasan primal. Untuk hubungan yang keempat dan kelima, kita bisa lihat di kotak dan garis yang berwarna kuning dan merah. Yang kuning, yang X1, dan 3X1 itu di dual problem menjadi Y1 plus 3Y3. Lalu untuk kotak yang merah, yang di primal problem yang 2x2 dan 2x2 itu diubah menjadi 2y2 ditambah 2y3 di dual problem. Lalu untuk hubungan yang terakhir itu adalah bentuk dual dari dual adalah bentuk primal. Ini merupakan penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk memahami lebih lanjut, kita lihat contoh soal ini. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan dua macam produk sepatu, yaitu A dan B. Setiap produk A menghasilkan laba Rp40 dan produk B memiliki labanya itu Rp60. Kedua macam produk
sepatu tersebut harus diproduksi melalui 3 tahap proses pertama, kedua, dan ketiga. Kapasitas dan waktu proses bagi kedua macam sepatu tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat tabelnya gitu di slide. Jadi dari data yang tadi itu kita harus bikin linear programming-nya gitu supaya perusahaan bisa maksimalin keuntungan dengan batasan kapasitas produksi. Di sini ada bentuk primal dan dualnya. Bentuk primalnya itu maksimumkan Z sama dengan 40x1 dan 60x2. Jadi fungsi batasannya itu 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 2000, 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 1000, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1500, lalu X1 dan X2-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Lalu untuk bentuk dualnya, minimumkan W sama dengan 2000Y1 ditambah 1000Y2 ditambah 1500Y3. Di sini kita memiliki fungsi batasan dualnya itu jadi 3Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih dari sama dengan 40. Lalu 2Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih dari sama dengan 60. Selanjutnya Y1, Y2, dan Y3-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam teori dualitas itu terdapat dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk dual dengan program linear normal, di mana untuk kasus minimasi, kendalanya itu berbentuk ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Dan untuk kasus minimasi, kendalanya itu berbentuk ketidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Sebagai contoh, kita memiliki bentuk primal sebagai berikut yang di sebelah kiri, di mana kita diminta untuk meminimumkan nilai Z sama dengan 15x1 ditambah 16x2 ditambah 30x3 dengan fungsi batasan yang pertama 2x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 lebih dari sama dengan 30, dan fungsi batasan yang kedua yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3 lebih dari sama dengan 40 dengan x1, x2, dan x3-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kita dapat ubah ke dalam bentuk dualnya, ke bentuk dalam dualnya yaitu di mana konstanta yang berada di bentuk primal menjadi fungsi tujuan di bentuk dual, yaitu kita akan memaksimumkan bentuk W sama dengan 30Y1 ditambah 40Y2 dengan fungsi batasan yang sudah berubah. Yang pertama yaitu 2Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 15. Dan fungsi batasan yang kedua 2Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 16. Dan fungsi batasan yang terakhir yaitu 3Y1 ditambah 5Y2 kurang dari sama dengan 30. Dengan Y1 dan Y2-nya itu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua yaitu bentuk dualitas program linear tak normal, di mana dalam bentuk ini terdapat tanda sama dengan yang harus diganti ke dalam bentuk ketidaksamaan. Jadi nanti ada bentuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengannya. Setelah diubah, kita akan kalikan dengan -1 untuk setiap kendala yang bertanda lebih dari sama dengan untuk kasus maksimasi, dan kendala yang bertanda kurang dari sama dengan untuk kasus minimasi. Lalu, kita juga dapat mengganti variabel yang tak terbatas dengan tanda X1 sama dengan X1 aksen dikurang X1 double aksen, di mana keduanya lebih dari sama dengan 0. Sebagai contoh, kita memiliki bentuk primal, yaitu kita diminta untuk meminimumkan Z sama dengan -3x1 ditambah x2 ditambah x3 dengan fungsi batasan yang pertama x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 11. Yang kedua -4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih dari sama dengan 3. Dan fungsi batasan yang ketiga yaitu -2x1
ditambah X3 sama dengan 1. Dengan X1, X2, dan X3-nya lebih dari sama dengan 0. Karena di sini kita diminta untuk meminimumkan, maka tandanya harus diubah menjadi lebih dari sama dengan semua. Setelah diubah, maka kita mendapatkan fungsi batasan yang baru sebagai berikut. Dan nantinya bentuk dual dari bentuk primal ini akan memiliki 3 batasan dan 4 variabel. Kurang lebihnya, bentuk primal yang kita miliki sebelumnya, yaitu yang ada di sebelah kiri, seperti ini, dan bentuk dual yang sudah diubah menjadi fungsi W sama dengan minus 11Y1 ditambah 3Y2 ditambah Y3 dikurang Y4 dengan fungsi batasan yang pertama yaitu minus Y1 dikurang 4Y2 dikurang 2Y3 ditambah 2Y4 kurang dari sama dengan minus 3. Fungsi batasan yang kedua 2Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 1. Dan fungsi batasan yang ketiga yaitu minus Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 dikurang Y4 kurang dari sama dengan 1 dengan Y1, Y2, Y3, dan Y4-nya lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang berkaitan dengan perubahan diskrit parameter untuk melihat berapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimum mulai kehilangan optimalitasnya. Jika suatu perubahan kecil dalam parameter menyebabkan perubahan drastis dalam solusi, dikatakan bahwa solusi sangat sensitif terhadap nilai parameter tersebut. Sebaliknya, jika perubahan parameter tidak mempunyai pengaruh besar terhadap solusi, dikatakan solusi itu relatif insensitif terhadap nilai parameter itu. Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter program linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Ada 6 tipe perubahan dalam analisis sensitivitas dengan menggunakan tabel simplex, yaitu pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Kedua, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Ketiga, perubahan pada ruas kanan suatu pembatas. Keempat, perubahan kolom untuk suatu variabel non-basis. Kelima, penambahan suatu variabel atau aktivitas baru. Keenam, penambahan suatu pembatas baru. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita diminta untuk memaksimalkan nilai 150.000 X1 ditambah 100.000 X2. Kita misalkan ini sebagai Z. Dengan fungsi pembatas, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 600, dan 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1000, di mana X1 dan X2-nya masing-masing lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kita bentuk model simplex-nya, yang tadi kita punya Z sama dengan 150.000 X1 tambah 100.000 X2. Di sini kita juga tambahkan 0 kali S1 tambah 0 kali S2. Kita pindah semuanya ke ruas kiri. Jadi Z dikurang 150.000 X1 dikurang 100.000 X2 dikurang 0 S1 dikurang 0 S2 sama dengan 0. Dan fungsi pembatas yang bahan A ini, X1 ditambah X2 kan kurang dari sama dengan 600. Di sini kita tambahkan S1 supaya nanti menjadi 600. Untuk fungsi pembatas yang kedua juga sama. Dari 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1000, kita tambahkan S2 supaya nanti jadi sama dengan 1000. Di mana masing-masing X1, X2, S1, dan S2 lebih besar sama dengan 0. Untuk menghitung nilai optimalnya, kita lakukan metode simplex. Kita lihat pada tabel yang atas ini, kita tulis semua variabel-variabelnya dan nilai-nilai koefisiennya. Sekarang di koefisien untuk X1 dan X2, kita bisa lihat bahwa koefisien X1 itu lebih kecil, negatif 150.000. Jadi kolom X1 ini kita jadikan kolom pivot. Berikutnya kita lihat kolom NK, kita punya 600 dan 1000. Kalau kita bagi ini dengan koefisien kolom X1, kita dapat
600 dibagi 1 hasilnya 600, dapat dilihat pada kolom indeks, dan 1000 dibagi 2 hasilnya 500. Nah, antara 600 dan 500 pada kolom indeks ini, yang lebih kecil kan 500. Jadi baris yang bawah ini kita jadikan baris pivot. Sehingga angka 2 yang dimerahin ini adalah pivot kita. Nah, berikutnya kita lakukan OBE, di mana baris atas ditambah 75.000 dikali baris bawah, kemudian baris tengah dikurang setengah dari baris 2, dan baris 2 itu dibagi 2. Setelah dilakukan OBE akan kita peroleh tabel yang tengah ini, iterasi 1. Berikutnya, kita masih punya di kolom X2 ini masih ada nilai negatif 25.000. Kita jadikan ini berikutnya sebagai kolom pivot kita. Kemudian di kolom NK, kita punya 100 dan 500. Kalau kita bagikan oleh koefisien di kolom X2, nanti 100 dibagi setengah kita dapat 200, sedangkan 500 dibagi setengah kita peroleh 1000. Yang dapat dilihat pada kolom indeks. Nah, di antara 200 dan 1000 ini, yang lebih kecil adalah 200. Yang artinya baris tengah ini kita jadikan baris pivot. Yang artinya nilai setengah yang dibiruin ini adalah pivot kita. Berikutnya kita lakukan OBE dengan baris atas ditambah 50.000 baris tengahnya dikalikan 2, dan baris bawah dikurang baris tengah. Nanti akan diperoleh tabel solusi optimumnya di mana NK nilai optimalnya itu adalah 80 juta. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan cara-cara sebelumnya. Nah, untuk melakukan perubahan-perubahan parameter dalam analisis sensitivitas perlu diperhatikan. Nah, matriks S itu adalah matriks sebelumnya kita sebutnya matriks S. Nah, kita dapatkan dalam tabel optimum di sebelumnya itu kita dapatkan hasil akhirnya itu dengan matriks 2, min 1, min 1, 1. L boleh slide sebelumnya. Nah, kita dapatkan hasil matriks tabel solusi optimumnya itu di matriks 2, min 1, min 1, 1. Nah, itu untuk kolom X2 dan X1. Next, boleh balik ke slide selanjutnya. Oke, nah karena tadi kan sudah disebutkan, kita menyebutnya matriks S atau yang disebut juga dengan matriks starting solution. Nah, ini dijadikan pedoman dalam melakukan perubahan parameter. Nah, untuk pertama kita akan mencari perubahan koefisien fungsi tujuan atau biasanya disebut dengan matriks CJ. Nah, kan tadi sebelumnya kita diketahui solusi optimumnya itu matriks C2, C1 kalikan dengan matriks starting solution. Nah, karena kita udah mengetahui matriks C2, C1-nya itu 10, 15, maka kita tinggal mengalihkan matriks 10, 15 dikalikan dengan matriks S, yaitu matriks yang kita dapatkan di atas tadi. 2, min 1, min 1, 1. Kita kalikan, maka menghasilkan nilai Y1, Y2. Nah, nilainya itu sama dengan matriks 5, 5. Setelah itu kita substitusikan ke dalam nominal 600 plus 1000. Dari mana itu didapat? Karena tadi di soal diminta untuk mencari nilai 600 dikali Y1 ditambah 1000 dikali Y2. Maka menghasilkan 8000. Nah, karena jika C2, C1-nya berubah dari yang tadinya 10, 15 menjadi 12, 15, sebenarnya itu caranya sama aja, tinggal diubah aja, yaitu dengan matriks 12, 15 dikali matriks S, yaitu 2, min 1, min 1, 1. Maka hasilnya didapat, yaitu Y1-nya 9, Y2-nya 3. Nah, kita substitusikan kembali nilai 9 dan 3-nya itu ke dalam 600 plus 1000. Maka didapatkan 8.400. Next. Nah, untuk yang kedua, kita dapat mencari perubahan kapasitas sumber dayanya. Nah, itu kita bisa lihat dari tabel optimum tadi pada kolom NK. Nah, pada solusi optimum, kapasitas sumber daya matriks BI atau NK yang dipergunakan adalah B1 dan B2. Kalau kita lihat lagi ke
tabel optimum didapat tadi atas bawahnya itu 600 dan juga 1000 sama dengan 200 400. Maka kita bisa menuliskan X1-nya itu 400, X2-nya itu 200. Dari mana 200 400 ya? Kita balik lagi ke tabel sebelumnya, di hasil optimumnya itu adalah nilainya sebesar 200 400. Nah, karena di soal tadi besaran Z itu kan sama dengan 150.000 dikali X1 ditambah 100.000 dikali X2. Karena tadi udah kita hitung pakai tabel optimumnya didapatkan X1-nya 400 dan X2-nya 200, maka tinggal kita substitusi aja. Maka hasilnya sama, yaitu 80 juta, sesuai dengan tabel optimum di slide sebelumnya. Kemudian, jika setelah solusi optimumnya terjadi perubahan, misalnya kita ambil case dari 600, matriks 600.000 menjadi 700.000, maka kita tinggal kalikan saja matriks S yang tadi, yang 2 min 1 min 1 1 dikalikan dengan matriks yang ingin kita ubah, yaitu 700.000. Maka nanti hasilnya itu akan mengikuti berubah menjadi 400 300. Nah, karena tadi dimintakan Z-nya 150.000 dikali X1 ditambah 100.000 dikali X2. Nah, kita tinggal substitusi aja nilai X1-nya itu 300 dan nilai X2-nya itu 400. Maka hasilnya 85 juta. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan awalnya 600.000, soalnya minta 600 ke 1000. Nah, hasilnya itu sesuai dengan perhitungan kita 80 juta. Namun di sini ada cara yang lebih cepat karena kita udah tahu matriks S-nya. Jadi kita tinggal mengalihkan aja matriks yang ingin diminta, seperti case ini diminta dari 600 ke 700, maka kita bisa tinggal mengalihkan saja matriks optimumnya atau matriks S-nya itu ke 700, matriks 700.000. Maka hasilnya 85 juta. Next. Nah, kelompok kami sudah menyediakan dua latihan soal. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin mencoba mengerjakan. Kami menyediakan dua latihan soal. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita discuss lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.